Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Alhamdulillah, hari ini kita sudah memasuki hari ke-7 di bulan Ramadan. Semoga anak-anak semua bisa melaksanakan ibadah puasa dengan penuh semangat. Hari ini ketemu dengan Ustazah Karim untuk mendengarkan kisah Perang Badar. Nah, anak-anak, ada yang sudah tahu Perang Badar itu apa ya? Ya, Perang Badar adalah perang yang terjadi pada tanggal 17 Ramadan tahun 2 Hijriah. Perang Badar adalah perang pertama kali kaum muslimin melawan kaum Quraisy. Perang ini dipimpin langsung oleh Rasulullah. Dan perang ini adalah perang yang istimewa karena merupakan perang pertama yang Allah berikan kemenangan. Pada hari peperangan ini Allah menyebutkan sebagai Yaum Al-Furqan atau hari pembeda dari hal yang batil dan hal yang benar. Anak-anak yang solih dan solihah, Perang Badar terjadi antara kaum muslimin yang dipimpin oleh Rasulullah dan kaum Quraisy yang dipimpin oleh Abu Jahal. Nah, sebenarnya peperangan ini jika dihitung-hitung tidak mungkin kaum muslimin itu bisa menang. Karena kaum muslimin hanya terdiri dari 313 orang. Sedangkan kaum Quraisy terdiri dari 1.000 orang dengan persenjataan perang yang sangat lengkap. Tapi atas izin Allah, kaum muslimin menang dalam perang ini. Kaum muslimin yang dipimpin oleh Rasulullah membuat strategi yang sangat cemerlang yang membuat kaum Quraisy kalah. Padahal persenjataannya lebih lengkap, pasukannya lebih banyak, tetapi kaum muslimin bisa menang begitu saja. Pertama-tama Rasulullah memerintahkan pasukannya untuk menutup sumur-sumur yang ada di sekitar tempat peperangan. Setelah itu, kaum muslimin membuat strategi lain, yaitu membuat pasukan kaum Quraisy agar menghadap ke timur sehingga kaum Quraisy itu terkena langsung sinar matahari yang sangat panas pada siang itu. Selain itu, kaum muslimin juga sangat kompak dengan langsung dikomando oleh Rasulullah. Ada yang menyerang dari sebelah kanan, ada yang menyerang dari sebelah kiri, dan ada yang menyerang dari tengah-tengah. Sehingga kaum muslimin bisa mengalahkan kaum Quraisy yang berjumlah 3 kali lipat lebih besar daripada pasukan kaum muslimin. Masya Allah, ini semua atas kehendak Allah. Bermata hati, Perang Badar terjadi karena beberapa sebab. Yang pertama, karena kebencian Abu Jahal kepada ajaran Rasulullah. Jadi
Rasulullah itu berdakwah menyebarkan Islam di kota Mekah. Tapi karena Abu Jahal, pemimpin di sana, tidak suka dengan ajaran Rasulullah, sehingga Abu Jahal mengusir Rasulullah dan membenci Rasulullah. Kemudian selain itu, karena kaum Quraisy yang sudah merampas harta milik kaum muslimin yang berhijrah ke Madinah. Selain itu, penyebab selanjutnya yaitu karena Rasulullah ingin memberikan pelajaran kepada kaum Quraisy yang sudah mendolimi, menyiksa dan merampas harta-harta kaum muslimin. Nah, anak-anak yang solih dan solihah, di perang Badar ini Allah sudah menunjukkan kekuasaannya, bahwa walaupun pasukannya itu sangat sedikit, persenjataannya tidak begitu lengkap, dan kekuatannya itu sangat kecil, tapi Rasulullah percaya Rasulullah punya Allah yang maha agung, yang maha besar, yang senantiasa menolong hambanya yang bertakwa. Anak-anakku yang solih dan solihah, dari kisah perang Badar ini kita bisa mengambil hikmah atau pelajaran yang sangat berarti. Yang pertama, kita harus yakin dengan pertolongan Allah. Allah itu akan menolong hamba-hambanya yang senantiasa meminta pertolongan kepada Allah. Kemudian yang kedua, kita tidak boleh mudah putus asa. Nah, jangan mudah berputus asa terhadap apa-apa yang sudah Allah takdirkan kepada kita. Ya, jadi kita harus senantiasa berprasangka baik kepada Allah, agar Allah itu memberikan karunia sesuai dengan apa yang kita prasangkakan. Dan ketiga, puasa di bulan Ramadan itu bukan penghalang untuk melakukan segala aktivitas kebaikan. Karena buktinya Rasulullah dan pasukannya berhasil mengalahkan kaum Quraisy pada tanggal 17 Ramadan dalam kondisi berpuasa. Jadi kita sebagai seorang muslim juga harus bersemangat dalam kondisi berpuasa. Karena bulan Ramadan ini Allah melipat gandakan pahala dari aktivitas ibadah yang kita lakukan. Sebelum Ustazah akhiri, mari untuk lebih semangat lagi kita tepuk puasa dulu ya. Tepuk puasa. Puasa itu tidak makan, tidak minum, tidak jahil, tidak nakal, tidak bohong. Jika waktu buka tiba kita makan seadanya, sholat tarawih tadarus jangan lupa, ya ya ya. Demikian dari Ustazah, semoga anak-anak diterima puasanya oleh Allah dan selalu semangat sholat 5 waktu, sholat duha, sholat tarawih, tadarus Al-Quran, dan membantu ayah dan bunda di rumah. Sekian dari Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I should fuck her in a Benz.